Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini khatib mengajak kepada diri pribadi serta jamaah sekalian agar senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas kedua kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa juga khatib di sini mewasiatkan kepada diri pribadi serta jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha agar kualitas ketakwaan kita setiap detiknya semakin bertambah. Karena dengan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kita dengan surganya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua sebagai seorang muslim, yang meyakini bahwasanya hari akhirat nanti akan datang. Kita sebagai seorang muslim yang mengucapkan kalimat tauhid, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat akan meminta kita atau akan mempertanyakan kepada kita segala bentuk tanggung jawab atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak nikmat, dari nikmat badan yang sehat, nikmat harta yang mencukupi, nikmat waktu luang, nantinya akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan pada hari kiamat nanti. Untuk apa kita gunakan? Dan ini sesuai dengan hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang manusia, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, bahkan 1 senti tidak akan bergerak dari tempat berdirinya, sampai Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya mengenai 4 hal. Akan Allah mintakan pertanggungjawabnya mengenai 4 hal. Allah tanyakan di hari kiamat nanti. Dan ini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini hak, pasti akan terjadi. Semua kita yang ada di sini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai 4 hal ini. Tidak akan ada satupun orang yang luput. Semuanya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tanpa terkecuali sama sekali. Bahkan presiden, wala pemimpin dan sebagainya, bahkan pemimpin yang memiliki banyak harta tidak akan dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ditanyakan. Tidak akan bergerak 1 senti pun kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia nantinya ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah. Hal yang pertama yang akan Allah tanyakan pada hari kiamat nanti adalah mengenai umur kita. An umrihi fima afnah. Akan Allah tanyakan kepadanya mengenai umurnya. Umur yang telah Allah berikan kepadanya, kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya, untuk apa dia gunakan? Untuk apa dia habiskan umur yang telah Allah berikan kepadanya? Untuk apa umur yang telah Allah bagikan kepadanya? Dibuat apa sama dia? Untuk apa dia habiskan? Misal seorang hamba mendapatkan jatah umur 50 tahun,
Dan kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW dari 60 sampai 70. Jatah umur 50 atau 60 akan Allah tanyakan, untuk apa engkau habiskan 50 tahunmu? 60 tahunmu yang kuberikan kepadamu, untuk apa engkau habiskan? Untuk ketaatankah? Atau untuk kemaksiatan? Ini hal yang pertama yang akan Allah tanyakan pada hari kiamat nanti. Dan hal yang kedua yang akan Allah tanyakan pada hari kiamat nanti adalah an ilmihi fima fa'al, mengenai ilmu yang dia dapatkan, mengenai ilmu agama yang dia dapatkan, untuk apa dia gunakan. Ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran dan hadis, apakah dia amalkan atau tidak. Hal inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat. Seorang hamba, terutama seorang talibul ilm, ketika memulai jalan untuk menuntut ilmu, maka setiap di antara mereka sudah memikul tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah Islam. Sedikit apapun ilmu yang dia miliki, sampaikan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Dan inilah hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Dan hal yang ketiga yang akan Allah tanyakan pada hari kiamat nanti adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, mengenai hartanya, harta yang dia miliki. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan untuk apa dia belanjakan hartanya. Akan Allah tanyakan, hartamu yang sebanyak ini kau dapatkan dari jalan apa? Jalan yang halal atau yang haram? Dan untuk apa engkau belanjakan? Untuk sedekah atau untuk hal-hal yang haram? Ataupun engkau hambur-hamburkan saja uangnya? Akan Allah tanyakan pada hari kiamat nanti. Ini merupakan hal yang ketiga. Dan yang terakhir adalah wa'an jismihi fima abalah. Dan tentang badannya, anggota tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di sini sudah tahu, kita sudah mendengarkan bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada kita mengenai 4 hal ini, mengenai umur kita, ilmu kita, harta kita, dan mengenai anggota tubuh kita, untuk apa kita gunakan. Maka tugas kita sebagai seorang hamba yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan tersebut. Namun bukan dengan mulut kita. Karena mulut kita wallahi pada hari kiamat nanti tidak berguna. Mulut kita tidak bisa bersaksi pada hari kiamat nanti. Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari kiamat ini kami kunci mulut mereka. Kami kunci. Tidak bisa mengucapkan satu kata pun tidak bisa. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Dan tangan kita yang akan berkata kepada Allah, yang akan menjawab pertanyaan Allah, tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki pun akan bersaksi mengenai apa yang diucapkan oleh tangan tadi. Mulut tidak akan berguna. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Fussilat, hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan ketika mereka telah sampai di neraka, syahida 'alaihim sam'uhum, telinga mereka yang akan bersaksi. Wa absaruhum, dan mata mereka juga akan bersaksi. Wa arjuluhum, dan kaki mereka juga akan bersaksi mengenai apa yang mereka lakukan di dunia dahulu. Mulut tidak akan berguna. Jawaban yang kita utarakan kepada Allah bukan dengan mulut kita. Jawaban yang kita siapkan bukan kunci jawaban yang akan kita jawab di akhirat nanti, bukan. Jawaban yang perlu kita siapkan adalah dengan amalan kita. Allah tanyakan mengenai 4 hal. Umur kita, untuk apa kita habiskan? Maka habiskan umur kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjawab sudah pertanyaan tadi.
Kita habiskan umur kita untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu berada di dalam jalan ketaatan kepada Allah, maka itu sudah cukup untuk menjadi jawaban kita di akhirat nanti. Allah sudah tahu. Wa an ilmihi, mengenai ilmu kita. Kalau ilmu kita sampaikan kepada orang lain, ilmu yang kita miliki kita amalkan. Kita pelajari tentang sholat, kita menyampaikan tentang sholat. Kita pelajari tentang sholat, kita amalkan di keseharian kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendapatkan jawabannya. Dengan apa? Dengan amalan kita, bukan dengan perkataan kita. Mengenai harta kita, bagaimana menjawabkan jawabannya? Kalau kita ingin jawaban yang tepat dan jawaban yang benar, jawaban yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka carilah harta dengan jalan yang halal. Jangan sekali-kali berani untuk mengambil harta-harta yang haram. Jangan sekali-kali berani untuk mengambil harta yang haram. Kalau kita ingin memberikan jawaban yang benar dan tepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak menimbulkan murka Allah, cari uang dari jalan yang halal. Sedikit apapun yang kita dapatkan, yang penting berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita gunakan harta tersebut di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dihambur-hamburkan untuk membeli barang koleksi, bukan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dan juga memenuhi kebutuhan keluarga, itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan hal-hal tadi, maka jawaban kita sudah kita siapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, mengenai tubuh kita untuk apa kita gunakan. Wallahi jama'atul kiram, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita badan yang sehat, badan yang sempurna, jalan kuat, masih segar bugar. Bagaimana kita menyiapkan jawaban kita? Setiap waktu sholat pergi ke masjid. Setiap waktu sholat pergi ke masjid. Bukan waktu sholat pergi ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan tangan untuk memegang Al-Quran. Gunakan kaki untuk berjalan ke masjid. Gunakan kaki untuk membantu orang lain. Gunakan tangan untuk membantu orang lain. Gunakan mulut kita untuk menasihati orang lain, bukan mencela orang lain, bukan. Jika kita melakukan hal-hal tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendapatkan jawaban dari kita. Seperti itulah bagaimana cara kita menyiapkan jawaban-jawaban tersebut, adalah dengan amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi jalla sya'nuhu wa tabaraka ismuhu fis samawati wal ardin alladhi tuhitu rahmatuhu bil khalaiqi ajma'in wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah dan Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau pernah ditanyakan oleh seseorang, beliau pernah didatangi oleh seseorang yang mana orang ini memiliki banyak kelalaian dalam hidupnya. Dia memiliki banyak kekurangan dalam masalah ibadahnya. Maka orang ini mendatangi Syekh Abdul Razak ingin meminta solusi. Maka Syekh Abdul Razak bertanya kepada orang ini, "Berapa umurmu?" Maka orang ini menjawab, 60 tahun wahai Syekh. Umurku sekarang 60 tahun. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya sekarang engkau sudah berada di ujung perjalananmu di dunia ini? Tidakkah engkau menyadari bahwasanya engkau sudah berada di penghujung perjalananmu di dunia ini?" Maka orang ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Syekh Abdul Razak kembali mengatakan, "Engkau tahu apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Orang ini mengatakan, "Aku enggak tahu." Karena banyak orang di luar sana mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan saja namun tidak tahu apa artinya.
Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gampang mengucapkannya. Namun sedikit yang tahu apa arti ataupun tafsir dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang ini pun juga tidak tahu apa artinya. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, innalillah ay innalillahi abadun, kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita adalah milik Allah, kita adalah hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un ay annaka ilaihi raji. Inna ilaihi raji'un adalah kita nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak kembali mengatakan, fa idza alimta annaka ilaihi raji' wa annaka fa idza alimta annaka lillahi 'abdun wa annaka ilaihi raji' fa'lam annahu sa'iluk. Syekh Abdul Razak kembali mengatakan kepada orang ini, jika engkau mengetahui bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan engkau nantinya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah wahai saudaraku, annahu sa'iluk, maka ketahuilah Allah akan bertanya kepadamu. Allah nantinya di hari kiamat akan bertanya kepadamu. Maka Syekh Abdul Razak kembali mengatakan, fa'idda lil mas'alati jawaban, maka siapkanlah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka orang ini mengatakan, orang ini berpikir, orang ini pun sadar, umurnya sudah 60 tahun, diselingi banyak kelalaian dan ketidakharusan yang dia lakukan dalam masalah agama. Umurnya sudah 60 tahun, sudah di penghujung umurnya. Orang ini pun akhirnya sadar. Maka orang ini mengatakan, malhilah, apa solusinya wahai Syekh? Umurku sudah 60 tahun, apa yang bisa aku lakukan? Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, dan ini bisa menjadi pedoman kita. Beliau mengatakan, ahsin ma baqi yughfar laka ma qad madha. Ahsin ma baqi yughfar laka ma qad madha. Berbuat baiklah di sisa umurmu, amalkanlah kebaikan di sisa umurmu, yughfar laka ma qad madha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Berbuat baik di sisa umurmu, yughfar laka ma qad madha, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Fa innaka idza asa'ta fi ma baqi ukhidta fi ma baqi wa qad madha fi ma baqi wa ma madha fi ma baqi wa ma madha. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, karena jika engkau berbuat buruk di sisa umurmu, bukannya berbuat baik, engkau akan dihukum atas apa yang engkau akan lakukan di masa yang akan datang, di masa yang lalu dan di masa yang lalu. Jika engkau berbuat buruk di sisa umurmu, maka engkau akan dihukum atas dosa yang engkau lakukan di masa lalu dan yang akan datang. Maka jamaatul kiram, kita bisa mengambil pedoman dari perkataan Syekh Abdul Razak ini. Berbuat baiklah di sisa umur kita, berapapun umur kita, berbuat baiklah di sisa umur kita. Maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada khutbah kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang selalu istiqomah di jalan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita kembali di surganya kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.